Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Maaf ya, agak telat nih. Telat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel kesayangan Anda ya. Channel yang selalu memberikan inspiratif buat Anda yang sedang mencari ide-ide kreatif. Hari ini saya dari tim Cigabung Raya akan mewawancarai orang yang sangat luar biasa. Kebetulan kita sudah ketemu dan berada di lokasi rumahnya. Nanti kita lihat video rumahnya ya seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan kenalkan beliau adalah seorang pengusaha properti, ya, pengembang dan banyak bisnis lain ya. Kita cari tahu bagaimana caranya beliau dari biasa-biasa saja menjadi sangat luar biasa. Oke, apa kabar Pak Ina? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Sehat. Ini bisa diceritakan nggak perjalanan awal hingga mencapai kesuksesan saat ini ya, untuk berbagi informasi saja. Nah, waktu kecil kan orang tua gitu selalu menginginkan kita tuh, umumnya kalau orang tua dulu tuh anaknya yang jadi dokter. Mungkin karena dokter itu suatu pekerjaan yang mulia ya, dan mendapatkan uang juga banyak ya. Nah, setelah saya lulus SD, saya di Bogor, SMP di Bogor, SMA di Bogor, SD Empang, SMP 1, SMA 3. Nah, di sini nih namanya SMA itu kan di persimpangan. Kita galau, gegana, gelisah, ganau, dan merana. Cita-cita akhirnya kita bentrok sama orang tua. Akhirnya saya lulus SMA 88 itu. Dari SMA 3 Bogor saya sempat ke namanya itu Ikatan Dinas Pendek dari Angkatan Udara. Jadi saya mau jadi pilot penerbang Angkatan Udara. Dari sisa 25 orang ke 15 orang yang diterima, ternyata saya itu 10 ditunda. Bukannya gagal, tapi ditunda untuk periode tahun depannya. Tapi karena hati saya sudah namanya maklumnya masih muda, kesal gitu kan, terlanjur marah kepada diri saya sendiri. Akhirnya saya meninggalkan itu, lalu saya kuliah di Ciawi, Juanda ya. Biasa perikanan. Ngambil jurusan apa tuh? Perikanan. Perikanan ya? Loncat tuh, ngaco tuh. Kalau kata orang ngaco tuh. Iya. Dokter nggak jadi, pilot ke perikanan. Nah, di perikanan itu saya masuk sampai dengan mau 2 semester tuh. Lalu teman-teman di sana mau ikut lagi yang namanya dulu angkatan kita tuh Sepenmaru ya, untuk perguruan tinggi itu seleksinya. Nah, saya menghantar, ternyata di sini mungkin titik balik saya itu akhirnya saya diterima di IKIP Bandung. Nah, teman-teman saya yang saya antar justru nggak keterima. Iya. Jadi masuk arsitek ya, seorang arsitek IKIP Bandung. Arsitek, kalau di IKIP Bandung itu namanya perencanaan perancangan. Program studinya. Kalau fakultasnya Fakultas Teknik Bangunan. Jadi kita dicetaknya sebenarnya buat jadi guru STM. Nah, tapi karena mental saya memang bukan mental guru, tapi mental pengusaha. Jadi saya larinya ke kontraktor, ke pemborong gitu. Nah, dari situ akhirnya saya coba. Nah, pada saat lulus tuh sama dengan kondisi sekarang. Kalau sekarang pandemi, kalau dulu itu namanya apa tuh? Iya, krisis ekonomi. 2006-2007 itu akhirnya saya berpikirnya sederhana. Apa yang bisa kita lakukan, yang penting halal, legal dan masuk akal, langsung saya bungkus. Langsung saya putuskan, pertama saya jualan telur dari warung ke warung, dari hotel, dari pasar, hampir setahun lah. Nah, ternyata 1 bulannya itu sampai ke 2 bulan saya booming tuh, naik. Wah, kayaknya saya jadi pedagang telur nih. Nah, di pertengahan ada badai, ada ujian, mau masuk 1 tahun itu saya menjelang lebaran itu ketipu sama pedagang Seseorang lah ya. Seseorang. Akhirnya saya pindah lagi, coba lagi berusaha. Tetap saya berusaha, nggak kerja.
Waktu itu saya peternak lele, teman saya suppliernya. Saya masukin dari pecel-pecel lele itu di Bogor tuh, mulai dari Cibinong, saya tinggal di Cibinong gitu. Nah, sampai dengan Sukasari Bogor. Tiap malam saya masukin sampai 300-500 kilo sehari. Lalu itu juga tidak bertahan lama, setahun juga, karena memang sumbernya yang agak sulit. Dan ternyata memang kalau jadi peternak itu repot, terlalu banyak pengeluaran daripada pendapatannya. Nah, di situ akhirnya dari pengalaman yang ada, saya ada klien saya atau mungkin langganan saya mau bangun rumah. Nah, disitulah titik balik saya. Akhirnya saya memperkenalkan diri, saya sebenarnya arsitek, bukannya tukang lele, bukannya tukang telur. Sempat juga saya buka toko olahraga, sempat toko olahraga, di dalamnya ada telur juga. Jadi lucu, ketika orang mungkin mau beli baju olahraga lihat telur, mungkin beli telur, atau orang mau beli telur lihat baju, wah beli baju. Nah, itulah otak dagang saya, simpel aja, saya lakukan aja, just do it. Nah, dari situ ternyata mungkin ini titik balik saya, karena mungkin latar belakang saya juga arsitek ya, jadi kayaknya menikmati pekerjaan bangunan ini. Nah, 1 tahun setelah saya dapat kepercayaan membangun rumah, akhirnya di situ saya udah fokus, saya putuskan untuk tidak mencari lagi yang namanya usaha. Saya fokuskan di bangunan sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 20 tahun saya di bangunan, di properti ya, gitu Mas. Nah, itu perjalanan menarik ya, dari mulai sekolah sampai pada prosesnya memiliki sebuah usaha yang bergerak dalam bidang properti. Pak, apa sih yang Bapak nikmati ketika masuk ke dalam dunia properti ini, Pak? Kalau yang saya nikmatin sih sebenarnya balik lagi, pekerjaan itu harus kita cintai. Yeah. Maka pekerjaan itu akan mencintai kita. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh biar hasilnya juga bagus ya. Karena kalau hasilnya bagus itu akan jadi rezeki yang tidak putus-putus. Nah, menikmatinya yaitu karena background saya arsitek, jadi saya enjoy bener, nggak kayak bekerja. Mungkin kalau kata orang gila kerja kali ya, tapi ya itulah kalau kita ingin menjadi orang yang expert di bidang itu. Dan kita insya Allah kalau kita seperti itu, tinggal nunggu aja yang namanya sukses. Sukses kan macam-macam ya, konsep. Ada sukses yang paling sederhana itu sebenarnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sama kan kita rugi, apalagi kalau jelek itu kan celaka. Sukses yang sederhana itu sebenarnya itu beda-beda, bukan diukur secara materi. Mungkin orang melihatnya ada secara materi, oh dia berhasil ini, tapi kesuksesan yang paling sederhana kan yang kita harus bisa ini, apalagi di agama Islam mungkin ya, husnul khotimah, itu yang paling ini. Nah, gitu. Itu tadi sudah dipaparkan tentang kenikmatan memulai sebuah usaha ya, dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Pak, boleh gak nih properti Bapak yang sudah didapatkan ini, bukan berarti niat sombong ya, apa sih yang telah Bapak dapatkan ya, aset apa yang telah Bapak dapatkan gitu, supaya bisa berbagi dan memberikan motivasi, Pak. Kalau soal pendapatan kita ya alhamdulillah, tadinya kan namanya manusia itu kan berproses ya, berproses. Ketika kita misalkan dulu namanya nikah itu kita nggak punya apa-apa tuh, yang punya kita hanya berdua ngontrak, lalu kita ini punya mobil dulu nyicil, rumah nyicil, semua nyicil. Alhamdulillah setelah 2013 ada badai yang mengalami usaha saya. Mungkin di situ saya introspeksi. Akhirnya saya semenjak itu tidak lagi menggunakan yang namanya kartu kredit, pinjam uang ke bank. Ya mungkin kalau itu kembali lagi ya ke keyakinan kita, karena kan ada istilah sebutan itu riba ya.
Nah mungkin itu juga yang menjadikan saya itu ketika awalnya saya minjem itu enak benar kita makainya, kayak bebas aja. Tapi setelah kita ada macet, ada sesuatu kendala, nah bunga ini kan terus naik menjerat kita. Nah, salah-salah kita malah jadi bangkrut. Iya. Dan ketika bangkrut itu saya baru disadarkan ada yang salah nih. Apa yang salahnya? Ya salahnya yang pertama saya menggunakan tadi banyak kartu kredit, banyak bank ya, pinjam gitu kan. Terus saya juga ke toko-toko material belinya juga nggak cash, ngutang gitu. Akhirnya jadi masalah. Nah 2014 ke sini justru dengan tanpa saya menggunakan kartu kredit dan bank, saya akhirnya bisa membangun rumah jadi 3 lantai. Terus tanah-tanah saya terselamatkan, terus akhirnya bisa juga saya bangun gitu kan. Terus saya bisa umroh, ngajak umroh keluarga. Nah, jadi sebenarnya kenikmatan atau aset yang saya peroleh ya alhamdulillah lah. Yang jelas sekarang ini kalau untuk dunia istilah ininya alhamdulillah ada. Ya. Nah itu wawancara singkat kami dengan Pak Ainal ya, Pak Ainal luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi kita ya. Kegagalan, keberhasilan yang tertunda. Begitu ya. Ada Ya. pesan untuk ini? Ya betul, kegagalan itu katanya sukses yang tertunda. Tapi semua diawali pertama dengan impian. Oh, iya. Orang-orang besar ini sukses karena impian. Impian itu cita-cita. Kalau kita sudah punya impian, punya tujuan hidup di dunia ini, kita jadi semangat, punya ada arah tujuan. Nah tinggal kita harus lakukan, ikuti dengan action. Nah action ini kadang manusia itu balik lagi, itu kan semua proses ya harus kita lalui. Tidak ada namanya kesuksesan itu instan. Jatuh bangun, susah, halangan, hambatan semua ya kita harus jadikan itu obat buat kita. Di ujungnya itu ya insya Allah ketika kita akan dapat apa yang kita impikan itu, dari situlah kebahagiaan yang sesungguhnya ya yang kita dapatkan. Kan ada istilahnya nih, senang dan bahagia. Itu beda-beda tipis loh. Yeah. Senang itu ketika kita, kalau saya senang ketika saya mendapatkan amanah proyek. Pak Asep nih mau bangun ke rumah saya, mau bangun rumah sama saya, itu saya senang tuh saya. Tapi saya belum bahagia. Kenapa? Karena rumahnya belum jadi. Nah ketika rumah yang diamanatin sama Pak Asep selesai, apalagi tepat waktu, itu namanya bahagia. Bahagianya tidak sendiri, yang memberikan amanah juga bahagia karena impiannya bisa terwujud. Nah senang itu beda-beda tipis sama bahagia. Oke. Iya. Oke. Demikian tadi wawancara singkat kami dengan Pak Ainal. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi untuk Anda. Nanti mungkin saya akan tulis deskripsi apabila bapak atau ibu yang menonton channel saya ingin merenov rumah. Nanti di awal-awal pemutaran video akan kita slide kan yang gambar-gambarnya ya, hasil-hasil yang telah dikerjakan oleh Pak Ainal. Plus mungkin kalau diizinkan nomor teleponnya ya, nanti kita akan cantumkan di deskripsi. Oke, demikian dari saya Ciko Bung Raya, wawancara spesial dengan orang yang spesial di kota. Sebentar Iya, Mas. gimana? Karena bidang saya sekarang properti ya, saya mau menyampaikan sedikit tagline-nya. Oh, siap. Tagline saya itu kan Anda yang bermimpi, kami yang mewujudkan. Okay. Nah kemudian saya selalu ingin memberikan yang terbaik ya kepada klien-klien saya. Betul. Nah jadi dengan tagline itu ya insya Allah semua kembali lagi harus ahlinya. Yeah. Nah jadi jangan takut kepada arsitek. Betul. Karena kalau udah takut, kalau kita serahkan sama tukang malah jadi kacau balau semuanya. Jadi nggak beres lah. Nah tips saya sih semua balik lagi kepada ahlinya. Karena saya bidang properti, jadi Anda yang bermimpi saya mewujudkan. Insya Allah kalau mau bangun dengan saya
ada tip-tip khusus lah. Iya. Siap. Uang bukan jadi nomor satu ya, sehingga Anda mungkin menjadi tertunda impiannya. Kita bisa coba berdiskusi ya, Iya. kita coba berunding, itu aja mungkin Mas. Iya. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya Pak Inal ya. Ya, Semoga sama-sama, sehat Mas. selalu ya, usahanya makin tambah lancar, Amin. tambah berkah ya. Amin, amin. Oke, Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.